Saya memang tukang kritik KPPU kan gitu. Ya. Namanya kita akademisi, saya suka nyerang-nyerang KPPU lah. Yang menurut saya memang nggak benar gitu. Majelis itu kan 3 orang komisioner yang memimpin sidang, tapi yang memutus itu bersembilan. Jadi gini, KPPU ini kan punya bisa dikatakan 3 ini tugas gitu ya. 3 tugas utama. Tugas pertama adalah menegakkan hukum persaingan usaha. Ya. Itu. Kemudian tugas kedua itu kemitraan. Ya. Nah, tugas ketiga kan kita itu adalah memberikan advokasi kepada pemerintah. Ya. Mereka melakukan kesepakatan mengenai yang banyak terjadi misalnya di pemerintah, kolusi tender. Nah, ini kan untuk persaingan usaha ini yang dilarang ya. Ya, yang dilarang misalnya 2 atau berapa aja pelaku usaha dia berjanji bagi wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam jumpa dengan Bung Alfa Channel. Di sini kita bisa ngobrol tentang apa aja, tentang seni, budaya, hukum, politik, atau pokoknya tentang apa aja bisa kita obrolin di sini. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa menurut saya, yaitu seorang cendekiawan yang punya segudang pengalaman di tingkat nasional. Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, pernah juga menjabat sebagai Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Menyelesaikan program master dan doktornya di University of Washington, Amerika Serikat. Beliau adalah orang Lampung asli yang lahir di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Dan sebagai orang Lampung, saya bangga dengan beliau. Beliau adalah Dr. Kurnia Toha, SH, LLM, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Dan saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol ini dengan Abang. Ngobrol tentang apa aja lah, Bang. Ya, di sini, terima kasih ya. Kan? Ya, ini Dr. Kurnia Toha, SH, LLM. Ya, yang sudah sekolah di luar negeri, di Amerika ya dulu ya, sekolah ya, Bang ya. Iya. Kalau bisa Abang cerita riwayat Abang dari kecil itu sekolah di mana, dulu dari mana dulu, itu bisa cerita, Bang? Baik, terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya asli Menggala, jadi ini Omega ya, orang Menggala asli. Orang Menggala asli. Jadi masa kecil saya di Menggala sampai SMP. Sampai SMP itu masih di Menggala. Kemudian masuk SMA kelas 1, kelas 2, SMA 3. Kemudian saya pindah ke Jakarta, masuk kelas 3 itu ke SMA 14, Jakarta Timur. Ya. Alhamdulillah tahun 81 mendaftar di Fakultas Hukum UI, diterima. Alhamdulillah. Ya. Itu jadi kemudian setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum UI, ternyata ditawari jadi asisten dosen ya. Jadi asisten dosen sana. Ya. Lalu ya saya coba-coba lah, ini cocok nggak sih gitu. Ya. Ternyata cocok gitu. Itu tahun berapa itu? Masuk 81 Bang ya? 81, jadi tahun 86. Tahun 86 akhir itu lulus. Itu lalu selesai ujian ditanya mau kerja di mana gitu. Ya saya jawab lah, saya pengen kerja di law firm di mana gitu. Mana lagi kalau bukan law firm ya multinational corporation, saya bilang gitu kan. Lalu dosen-dosen saya yang uji saya nanya, kamu kok nggak bilang jadi asisten dosen, jadi dosen, takut miskin ya, dia bilang gitu. Saya bilang ya enggak lah, saya bilang gitu. Memang terus terang waktu itu berpikir bener sih, cuman kan nggak mungkin bilang ya gitu kan. Lalu mereka bilang, apa kami ini miskin gitu. Nah, dan saya tahu beberapa dosen yang waktu itu nguji saya memang ini punya jabatan di luar lah. Itu ada yang jadi direktur, ada yang jadi secara ekonomi mereka juga sangat bagus gitu. Lalu waktu itu ditanya, gini aja deh, kalau kamu mau jadi lawyer silakan. Tapi kalau nanti nggak cocok, mau jadi dosen kami terima gitu. Akhirnya saya bilang S1 dulu boleh ya langsung jadi bisa dosen? jadi asisten dosen dulu. Iya, waktu itu.
tahun 86 kan masih bisa 86 gitu. itu. Kemudian ya udahlah, pikir saya coba aja, siapa tahu ini ternyata ya sampai sekarang masih betah gitu. Terus S2 dulu abang di mana? Nah, kemudian S2 saya di ini University Washington Seattle ya, Amerika. Oh, di Amerika. Kemudian pulang lagi. Nah, waktu itu saya ditawarin untuk terus ke S3, disiapkan beasiswa gitu. Tapi saya bilang, wah saya harus pulang karena kan ada keluarga, ada ini, dan juga perlu kerja dulu lah gitu. Walaupun kasih beasiswa sana kan anak istri gimana di Indonesia. Jadi saya bilang, mohon maaf saya pulang dulu lah gitu. Itu tahun 86 bang. Jadi waktu selesai sekolah, malah S2 saya telat karena kan kita nyari uang dulu nih. Merit dulu, nyari duit dulu, baru tahun 97 baru saya pergi S2. 98 pulang gitu kan, 9 bulan selesai gitu kan sana. Kemudian saya pulang ke Indonesia. Waktu itu saya ditawar untuk di law firm gitu ya. Jadi ada law firm besar di Indonesia, di Jakarta tuh. Saya diajak makan waktu di Amerika. Sama pemiliknya itu yang orang Amerika. Yeah. Lalu diminta, Kurnia nanti gabung kami aja. Bule. Iya, bule. Kurnia nanti gabung dengan law firm kami. Dia bilang gitu kan. Lalu saya tanya, kira-kira kalau saya mau honornya berapa? Dia bilang untuk pertama $3.000 lah. Itu tahun 98 ya. 98. $3.000. Tapi kemudian teman-teman di kampus dengar di UI, mungkin mereka dengar ya saya ini. Lalu pada datang ke rumah teman-teman, bilang, Kur, jangan tinggalin UI. Kamu inilah berbuat sesuatu untuk UI, rubah UI gitu. Kira-kira gitulah Fakultas Hukum UI. Lalu saya bilang, saya mau merubah, saya memang mau dijadiin apa saya bilang. Udah kamu, lalu teman-teman bilang, kamu jadi wakil dekan 2 aja gitu. Lalu saya tanya, ini honornya berapa kira-kira gitu kan? 3 juta katanya gitu. Tapi ya saya mau gitu. Saya pilih yang 3 juta bukan yang 3.000 itu. Nah kemudian saya jadi wakil dekan 2 itu tahun 99 sampai 2005. Nah selesai 2005 itu saya nulisin S3 lagi, lalu kembali ke Amerika lagi. Tahun 2007 pulang ke Indonesia. Berapa tahun? Jadi 2 tahun setengah. Luar biasa. S3 bisa 2 tahun bang. 2 tahun plus 6 bulan cuti saya. Jadi 2 tahun setengah itu termasuk 6 bulan cuti. Ya sebenarnya kalau kita belajar, intinya kan belajar aja gitu. Kalau kita belajar ya orang lain cepat ya kita harus bisa cepat gitu. Jadi dulu lucu gitu. Waktu saya S3 itu kan saya bilang gini, Prof, saya mau selesai 2 tahun, saya bilang. Karena programnya 2 tahun sampai 8 tahun. Saya bilang, saya mau selesai 2 tahun. Dia bilang, mungkin nggak bisa, Kur, kata. Ini, orang Amerika aja nggak bisa. Loh, saya bilang, Anda punya program 2 tahun sampai 8 tahun. Berarti harusnya bisa. Saya bilang. Lalu kalau orang Amerika nggak bisa, emang saya nggak bisa? Saya bilang, emang orang Indonesia nggak bisa? Kan belum tentu. Saya bilang gitu. Ya gitu ini. Nih, akhirnya nego-nego, ya udah 2,5 tahun katanya gitu. Nah, itu kan jadi semangat ya, karena kita dapat beasiswa kan memang memberikan kesempatan sampai maksimal berapa tahun? Bisa 8 tahun. Bisa 8 tahun. Karena saya beasiswa dari sana, dari universitasnya. Oh, gitu. Saya dikasih beasiswa. Jadi untuk master dan doktornya saya dapat dari sana. Oh, dapat beasiswa dari sana. Iya. Terus habis itu ya selesai doktor pulang lagi ke UI. Kemudian tiba-tiba saya diminta ke BPN. Jadi saya jadi konsultan ADB, Asian Development Bank juga selain di UI. Kemudian tiba-tiba kepala BPN ini nelpon ini minta datang. Lalu dia bilang, Kurnia, waktu itu kepala BPN dan ada atas deputi-deputinya, ini sestamanya ada semua. Dia bilang, Kurnia ini jangan cari uang terus. Gitu. Tapi saya lihat di CV abang tuh jadi apa itu? Jadi kepala divisi hukum. Iya, kepala pusat. Iya, kepala pusat hukum. Jadi waktu itu ya itu di ini, jangan cari uang terus. Saya tahu Kurnia cari duit katanya. Nah, harus juga berbuat untuk orang banyak. Nah, tolong bantu saya kata kan untuk kita benahi hukum. Jadi saya memang selama ini kalau saya kerja saya nggak pernah nanya tuh. Nggak pernah nanya mau di jabatan apa juga nggak pernah nanya gaji berapa. Kalau ini biasanya karena saya udah ditawar $3.000,
Makanya saya tanya ini kira-kira berapa gitu aja. Tapi pada umumnya saya nggak pernah nanya itu. Saya ini aja udah nanti rezeki. Pulang dari Amerika udah selesai kuliah disuruh apa lagi itu di kampus jadi dekan atau apa gitu. Waktu itu bukan jadi dekan, jadi sekretaris fakultas ya. Nah, jadi kalau di kementerian itu sekjen lah gitu. Nah, tapi kemudian pada saat yang sama saya jadi konsultan EDB. Kemudian ya diminta ke BPN itu, akhirnya saya mau ke BPN. Nah, waktu saya diminta BPN pun sebulan kemudian disodorin untuk pindah ke BPN. Saya bilang, wah saya nggak mau, kenapa saya harus pindah? Saya bilang gitu kan ke BPN. Ya, kalau kurnia mau dapat gaji, mau dapat tunjang jabatan, maka harus pindah. Harus tetap ini. Kalau tidak dapat gaji, oh nggak apa-apa, saya bilang, nggak dapat gaji nggak apa-apa. Jadi saya 5,5 tahun di BPN, tidak dapat gaji, tidak dapat tunjangan jabatan. Dapatnya honor-honor rapat lah. 5 tahun tuh ya? 5,5 tahun. 5,5 tahun ya. Iya. Ngomong-ngomong setelah berkecimpung di BPN, sibuk di kampus, kok tiba-tiba saya ngikuti juga ya, ngikuti juga tiba-tiba saya lihat abang masuk ke KPPU. Itu apa itu yang jadi pertimbangan abang sehingga abang punya ketertarikan? Jadi gini, saya sebenarnya udah lama, waktu itu udah 15-an tahun lalu lah. Itu sengaja diundang oleh KPPU itu, ini di Hotel Pullman waktu itu diminta untuk bergabung di KPPU. Tapi waktu itu saya nggak mau gitu. Enggak lah, saya bilang itu ini. Nah, lalu kemarin 2018 kan buka lagi KPPU-nya. Teman-teman dorong tuh. Ayo Pur. Lalu saya bilang, karena didorong terus sama teman, saya ajuin syarat waktu itu. Oke, saya mau asal waktu itu ada Andi Fahmi, dosen Fakultas Ekonomi UI. Dia jadi partner saya. Kalau kita jadi konsultan biasanya dia dari aspek ekonominya dia tuh, hukumnya saya. Jadi saya merasa saya sudah punya partner kan. Saya bilang oke, kalau kalian nyuruh saya masuk ke KPPU, saya mempunyai syarat juga, Andi Fahmi harus mau. Saya bilang mau ikut juga. Dia juga nggak mau kan, ya udah saya bilang nggak jadi. Tapi pada saat hari pendaftaran, Andi Fahmi-nya bilang, bang saya mau, oke kita daftarlah kami gitu. Tapi kayaknya nih Andi Fahmi supaya saya ikut daftar gitu, karena waktu dia tes pertama dia udah gagal. Padahal dia itu adalah trainernya KPPU, jadi nggak mungkin gagal gitu. Karena dia penanggung jawab mata kuliah itu di Fakultas Ekonomi, saya penanggung jawab mata kuliah Hukum Persaingan Usaha di UI. Nah, akhirnya makanya didorong sama teman-teman. Di samping itu saya juga merasa, loh saya ini kan penanggung jawab mata kuliah ini dari tahun 94. Jadi sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 99 saya sudah ngajar ini Hukum Persaingan Usaha. Jadi waktunya lah juga pikir saya, ya udah ini mungkin untuk saya nerapin ilmu gitu kan. Nah, jangan teori-teori aja. Nah, itu maka masuk ke KPPU akhirnya. Boleh abang cerita mungkin selama abang menjabat sebagai ketua KPPU. Hal-hal apa yang sangat menarik yang abang alami dulu? Jadi saya memang tukang kritik KPPU kan gitu. Namanya kita akademisi, saya suka nyerang KPPU lah. Yang menurut saya memang nggak benar gitu. Nah, ternyata setelah saya masuk lebih besar dari itu masalahnya. Jadi banyak peraturan-peraturan KPPU itu yang salah gitu, yang salah. Salahnya gimana? Misalnya begini. Nah, ini ada 3 saksi misalnya. Itu ada yang di BAP 3 saksi, dia di BAP 1 BAP. Loh kok bisa gitu? Tidak di-split. Tidak di-split. Nah, itu kan kemudian misalnya juga ada saksi. Ya, saksi kan harus yang mendengar, melihat sendiri, mengalami sendiri. Ini misalnya saksi dirutnya nggak tahu apa-apa, lalu didampingi direktur, dampingi Pak Luyo. Jadi kalau ditanya, dia nanya, ya ini apa jawabannya? Lah, saya bilang, ini kok jadi begini nih? Lalu begitu juga ini kan ada majelis waktu itu ya. Majelis itu kan 3 orang komisioner yang memimpin sidang, tapi yang memutus itu bersembilan. Lah saya bilang nggak boleh, ini harus kita rubah semua. Nah waktu itu teman-teman ada yang, loh ini udah berjalan sekian lama. Saya bilang nggak bisa, mau sekian lama apa, kalau salah aja saya bilang. Pokoknya ini harus kita rubah. Agak ngotot-ngotot kan, saya bilang kalau ngotot-ngotot ya udah silahkan kalian, saya keluar aja. Saya bilang dari KPPU saya nggak mau kalau kerja kayak begini. Ya akhirnya kita rubah gitu. Jadi saya lebih banyak sebenarnya merubah ini software ya, jadi peraturan-peraturan. Begitu juga dengan masalah kemitraan. Jadi
kemitraan ini kan dasarnya Undang-Undang 20 tahun 2008. Ya, ya. Nah, waktu saya masuk ke KPPU tahun 2018, loh ini kok penyuluhan terus itu ceramah di mana-mana kan. Lalu saya pikir ini undang-undang tahun 2008, lo tahun 2018 masih ceramah aja. Dia bilang gitu kan. Kapan aplikasinya? Kapan aplikasinya? Saya rubah tuh. Ya. Nih, dari tadinya advokasi saya rubah jadi penegakan hukum. Ya. Nah, karena apa? Karena saya lihat kemitraan ini ada dua hal ya. Ada dua hal, ada kemitraan sukarela, ada kemitraan wajib. Salah satu yang wajib itu misalnya perkebunan, dia kan harus memitra 20%. Ya. Nah, dalam kenyataannya ini sebagian besar nggak jalan tuh. Nah, alhamdulillah dengan kita rubah jadi ini penegakan itu, tapi target kita bukan untuk menghukum. Bagaimana pelaku usaha ini menjalankan kemitraan untuk bisa itu. tahu bahwa ini kemitraan itu tidak berjalan itu Kan kita periksa. seperti mengaudit gitu. Iya. Jadi kan kita punya tenaga-tenaga investigator. Ya, yang sudah dididik oleh kepolisian, dari intelijen segala macam. Jadi mereka bisa ini. Jadi pelaku usaha kita panggil, Bisa kita ini, masuk, gitu, lalu ditanya ini gimana, gitu. Ya akhirnya ketahuan gitu bahwa ini nggak jalan. Alhamdulillah sih dalam waktu ini 2 tahunan sudah banyak juga. Sudah berapa ratus. Mungkin dulu pada saat abang memulai itu semua hampir rata-rata itu belum pernah dilakukan. Belum pernah, bahkan ditentang. Jadi ada profesor tuh nentang tuh. Banyak di luar lah ngomong di koran segala macam. Akhirnya saya suruh aja coba adain seminar aja ini di mana saya pembicara coba gitu aja. Biar dia ngomong. Tapi waktu saya jadi pembicara dia jadi mendukung malah. Jadi tentang itu begitu saya menjelasin jadi akhirnya mereka menyadari akhirnya mereka mendukung gitu. Jadi ini banyak ini manfaatnya misalnya kalau kita bicara Grab, Gojek itu ada kemitraan dengan sopir itu banyak sekali yang hal-hal yang merugikan sopir itu nurut. Nih Grabnya biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar yang terjadi seperti memenuhi unsur seperti apa yang diketentukan oleh undang-undang, itu ada nggak apa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh KPPU yang akhirnya ditentang sama yang terkena dampak keputusan itu? Jadi gini, KPPU ini kan punya bisa dikatakan 3 tugas gitu ya, 3 tugas utama. Tugas pertama adalah menegakkan hukum persaingan usaha. Itu. Kemudian tugas kedua itu kemitraan. Nah, tugas ketiga kan kita itu adalah memberikan advokasi kepada pemerintah. Nah, dalam bidang persaingan usaha ini kan dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Jadi mulai dari pasal 4 sampai pasal 29 itu pelanggaran. Jadi kalau pelaku usaha ini melanggar itu semua pelaku usaha kecuali pelaku usaha kecil. Baik nasional maupun internasional kalau melakukan pelanggaran itu KPPU berwenang untuk memeriksa. Dan kalau terbukti, kan kita seperti sidang ya, sidang memang gitu. Itu kan kita kalau ada 2 alat bukti dan kita yakin, maka kita bisa menghukum itu pelaku usaha. Misalnya begini, mereka melakukan kesepakatan mengenai yang banyak terjadi misalnya di pemerintahan kolusi tender, tender. Ini kita punya 2 alat bukti, ya kita hukum, kita jatuhkan sanksi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 itu sanksinya minimal 1 miliar, maksimum 25 miliar. Kita bisa batalkan ininya. Kesepakatan itu nggak boleh lagi mereka laksanakan. Nah, kalau mereka nerima ya udah bayar sanksi. Kalau nggak nerima mereka bisa mengajukan keberatan ke pengadilan niaga. Itu. Ke pengadilan niaga. Kalau nanti diputus pengadilan niaga, keberatan juga ke Mahkamah Agung, kasasi langsung. Itu ini. Nah, tahapannya ya. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Cika itu kan, itu sanksinya diperberat. Jadi sanksi itu minimum 1 miliar, maksimum 50% dari nilai penjualan. Itu pakai audit lagi tentu laporan keuangan. Laporan keuangan dulu ya. Penjualannya berapa, keuntungannya berapa, baru kita ini. Nah, itu di bidang persaingan seperti itu. Kalau di bidang kemitraan, kalau dia melanggar kita kenain 1 miliar juga itu, tapi maksimum dia 20 miliar. Misalnya, Bang. Keputusan itu yang saya bilang, keputusan sudah diambil. Ini mungkin pernah dilakukan, keputusan sudah diambil. Terus si pihak yang terkena dampak putusan itu tidak menjalankan, itu apa? Jadi
menurut peraturan kami bisa nyita ya. Oh. Kita bisa eksekusi lewat pengadilan, itu satu. Yang kedua, kita bisa laporan ke kepolisian. Bisa, itu dampaknya pidana ya? Iya, jadi pidana dia. Jadi pidana ya? Jadi pidana dia. Nah, terus terang selama ini belum pernah kita lakuin. Jadi kita mengambil kebijakan ini masih pelanggaran bisnis lah. Ya. Jadi nggak perlu kita serahkan ke ini. Pidana. Pengalaman saya waktu saya jadi ketua, pernah saya gertak ininya. Kita mau umumkan di koran. Oh bayar mereka cepet. Ada yang datang minta cicil, minta apa, ya bayar tapi. Ya saya terima kemudian kita ambil kebijakan, oke lah lu cicil nggak apa-apa. Ya. Gitu ya. Artinya mereka sudah menyadari dan mengakui bahwa mengakui, itu dengan membayar itu kan mereka mengakui. Benar, Iya. Nah terus Bang, terutama di Lampung ya, di Lampung. Saya sendiri walaupun saya seorang sarjana hukum, gitu kan, soal suara tentang KPPU ini masih belum begitu familiar di telinga saya, gitu kan. Nah, untuk bahwa masyarakat menyadari secara penuh bahwa ini ada KPPU yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha dan ada sanksi-sanksi yang diterapkan. Sebagai anggota atau komisioner KPPU, apa saran Abang terhadap pelaku-pelaku usaha ini? Nah, memang benar Bang. Jadi KPPU ini masih kurang gaung lah. Kurang gaung. Karenanya kami melakukan kerjasama kan dengan Unila, kami kerjasama dengan Pemda juga lakukan kerjasama gitu kan. Bahkan sangat dekat ya dengan Pemda kita. Kemudian tentu kan kenapa ini kan kita baru berkantor di Lampung nih. Itu baru 2 tahun lah katakanlah gitu ya. Nah kami memang ngambil kebijakan udah kita sosialisasi dulu, jangan main langsung penegakan hukumnya gitu loh. Bisa biar orang tahu dulu. Ya biar orang tahu dulu gitu ini. Kalau enggak kan orang kaget tiba-tiba loh kok saya tiba-tiba mau dihukum mau ini kan gitu. Nah jadi kita mulai sosialisasi dulu. Juga kita lihat jadi kita terapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang juga berlaku secara internasional. Jadi secara internasional yang menjadi concern persaingan usaha itu adalah yang berdampak secara signifikan gitu. Dia cukup besar lah dampaknya. Mempengaruhi perekonomian, minimal perekonomian di Lampung lah gitu. Jadi kalau kita anggap wah ini pengaruhnya kecil lah. Ya nggak usah lah, kita cukup beri ini aja lah, warning aja gitu. Kira-kira Abang bisa nggak sedikit aja ngejelasin hal-hal yang berkaitan dengan objek dari KPPU dari persaingan usaha ini. Nah, ini kan untuk persaingan usaha ini yang dilarang ya. Yang dilarang misalnya 2 atau berapa aja pelaku usaha dia berjanji bagi wilayah. Kamu memasarkan di Metro, saya memasarkan Bandar Lampung, itu dilarang. Atau saya di Bandar Lampung, yang satu di Teluk gitu, itu dilarang, nggak boleh. Ini perjanjian seperti itu. Atau juga mereka menetapkan harga. Ini beberapa pelaku usaha misalnya baik yang jelas lebih dari 1 gitu ya. Mereka sepakat, udah nih untuk barang katakanlah Aqua ini kita jual 5.000 lah semuanya. Nah itu nggak boleh, itu dilarang. Kemudian juga misalnya persekongkolan tender, itu nggak boleh, itu kartel, itu berat itu. Kemudian integrasi vertikal, gitu ya. Jadi antara satu perusahaan yang berada dalam satu rantai produksi dan pemasaran itu juga kalau itu akan berdampak itu dilarang juga. Kemudian abuse dari monopoli ya. Jadi dia mempunyai monopoli tapi dia meng-abuse, misalnya dia menghambat pelaku usaha lain untuk masuk pasar. Atau dia juga bisa diskriminasi terhadap pelaku usaha. Atau dia kemudian bahan baku dia kuasai lalu orang lain nggak dikasih. Itu nggak boleh ininya. Itu menjadi concern KPPU. Kemudian misalnya merger 2 pelaku usaha besar sehingga dia bisa mengganggu yang lain, mematikan yang lain, itu bisa kita batalkan mergernya. Jadi mereka walaupun ini sudah merger itu kita bisa batalkan, bisa kita kasih denda. Gitu. Nah, jadi, kalau yang kemitraan malah bisa putusan kita bisa mencabut izin usahanya. Oh, sampai ke situ. Ya, kalau bandel ya kita bisa cabut. Jadi gini, Bang. Saya ngelihat bahwa banyak sebenarnya usaha seperti di Lampung lah gitu kan. Ada pabrik gula. Ya kan, Sugar Group, ada Gunung Madu. Hampir rata-rata penentuan harga ini kan ada asosiasi. Ada asosiasi atau apa? Terus tiba-tiba
ini peluang untuk mendapatkan untung lebih besar kita impor. Iya. Bisa besar impor. Mereka impor dengan tujuan bahwa harga yang kita jual bisa lebih murah dan keuntungan yang kita peroleh bisa itu masuk nggak dalam ini? Jadi gini, kalau yang mereka sepakat harga gitu ya, melalui asosiasi, baik secara langsung antara pelaku usaha maupun melalui asosiasi atau mau perhimpunan atau perkumpulan, itu nggak boleh. Itu jelas itu melanggar. Nah, tapi bagaimana dengan impor? Nah, impor ini kan kebijakan pemerintah. Tentu harus izin pemerintah kan. Kalau diizinkan pemerintah dia impor itu nggak apa-apa. Ini, jadi tidak menjadi ini KPPU, kita tidak konsen, apalagi kalau menyebabkan harga murah. Nah, persoalannya kan paling ini proteksi tak ada produksi dalam negerinya bagaimana? Itu, tapi itu bukan ininya KPPU. Oh, bukan nggak masuk ya? Nggak masuk ranah KPPU untuk memproduksi, bukan urusan KPPU gitu. Ininya, jadi malah kalau dilihat dari persaingan dengan masuknya barang dari luar negeri lalu jadi lebih murah, rakyat diuntungkan, itu malah sesuai dengan ini prinsip persaingan. Oh, gitu. Jadi jadi gini, ya salah satu tujuan kita ngobrol ini, saya ingin ini diungkap, ini menjadi ada sisi edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat memahami secara persis. Termasuk juga menghadirkan abang di sini juga, gitu kan? Kita ingin juga ngasih proses pembelajaran kepada anak-anak kita, gitu kan? Supaya abang bisa cerita awalnya kok bisa tiba-tiba masuk pindah dari sekolah negeri di Lampung pindah ke Jakarta itu. Nah, maksud saya ada kiat-kiat lah apa supaya mimpi anak-anak Lampung juga bisa mewujudkan cita-citanya. Kalau saya pribadi itu kayak mengalir aja gitu ya. Cuman gini dulu, ini kan saya kelas 2 SMA 3 dulu. Dengar cerita kayaknya masuk UI susah amat gitu. Kan gitu ini. Kayaknya waktu itu possibility-nya kecil banget gitu. Jadi bahkan juaranya SMA 3 nggak masuk gitu. Waktu itu kan yang orang pintarnya SMA 3 kakak kelas saya nggak masuk. Lalu saya pikir saya deketin aja ke Jakarta gitu kan. Siapa tahu dengan di Jakarta jadi kita bisa diterima gitu. Nah, kemudian terus terang kan waktu saya kuliah juga kita kan keluarga sederhana ya. Sementara teman saya anak menteng, orang kaya, orang segala macam. Nah, lalu kelebihan saya apa gitu? Dari orang-orang ini kan kita harus ada kelebihannya dari teman-teman. Walaupun teman-teman dekat kan kita malu juga kalau kita nggak ada kelebihannya kan. Nah, ya caranya sederhana kan. Kita siswa ya belajar gitu. Dengan kita belajar, ya insya Allah kita akan menguasai. Sehingga nih anak-anak orang kaya, anak orang menteng, banyak yang nanya malah, Kur, ini kalau gini gimana? Kalau kita mau ujian malah pada nanya gitu kan gitu. Nah, waktu saya diminta jadi dosen itu juga dibilang, nanti kamu kita sekolahkan ke luar negeri gitu. Jadi kan, nggak kebayang kan, dari Menggala, udah masuk UI, tiba-tiba, loh mau di sekolah ke luar negeri nih. Kan gitu. Ya udah terima aja, siapa tahu nanti sekolah luar negeri. Tapi memang saya kemudian saya nggak mau sekolah dalam negeri. Pokoknya saya ditawarin ke Belanda nggak mau saya mau ke Amerika begitu. Kenapa ke Amerika? Amerika itu ilmu pengetahuan dan bisnis paling berkembang pesat ya di sana. Jadi kita harus belajar di tempat yang paling ininya gitu. Artinya harus ada motivasi harus berjuang. Misalnya begini, saya kan bahasa Inggrisnya nggak bagus. Ya kan bagus, kalau bahasa Menggala ya bagus lah. Bahasa Inggris jelek lah. Lalu saya dengar profesor saya bilang begini, itu bahasa Inggris Kurnia itu kayak gado-gado gitu, kira-kira gitulah diterjemahkan ke ini. Kan tersinggung juga saya. Kan saya mau ngadep dia, saya dengar dari luar dia ngomong gitu. Sesama profesor ngobrol gitu. Akhirnya saya kabur tuh. Tapi besoknya saya datang. Ngobrol saya bilang gitu, Prof menguasai berapa bahasa? Saya bilang 3 bahasa, dia bilang gitu. Apa itu? Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Itali gitu, dia bilang gitu kan, misalnya kayak gitu, 3 bahasa. Saya juga 3, saya bilang gitu. Apa itu? Saya bilang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Lampung. Saya bilang gitu. Oh, nggak masuk itu bahasa Lampung, dia bilang gitu kan. Lah, nggak masuk gimana? Bahasa Prancis, bahasa Itali, saya bilang gitu kan. Itu Anda kursus di mana-mana banyak. Bahasa Lampung, Anda nggak tinggal rumah orang Lampung, Anda nggak bisa. Karena nggak ada kursusnya, saya bilang. Orang Lampung aja belum tentu ngomong Lampung. Di rumahnya itu sulit, saya bilang. Akhirnya dia bilang, iya, ya udah, kamu 3. Ya kira-kira gitulah ya. Jadi kita harus
menjadi motivasi gitu ya, menjadi motivasi kayak tadi itu kan. Orang Amerika aja belum tentu bisa kok. Loh, saya ini orang Indonesia. Emang kalau orang Amerika belum tentu bisa, lalu saya nggak bisa? Harus bisa, ya bilang gitu. Nah itu kan kita harus mendorong diri kita sendiri bahwa untuk jangan kita diremehin orang gitu. Ini udah tanda kutip secara ekonomi kurang gitu. Jadi kan. motivator itu nggak harus orang lain. Nggak harus orang lain, kita sendiri. Kita sendiri ya. Gitu. Kita yang harus, wah saya harus ini nih. Kita itu harus dianggap orang gitu. Nah untuk dianggap orang ya udah kita harus ada lebihnya. Nah, begitu. Jadi berikutnya sih mengalir aja. Misalnya saya masuk ke PPU, nggak ada niat menjadi ketua waktu itu. Saya cuma pengen jadi ini kok, jadi anggota, lalu menyindangkan, mengaplikasikan ilmu saya. Tapi kemudian jadi ketua, ya udah. Ternyata jadi ketua susah. Pas itu ya udah deh saya jadi anggota aja. Gitu. Kan capek loh. Ternyata jadi ini tuh, jadi kepala, jadi anggota aja ya. Sekarang itu berakhir sampai kapan itu? 2023. 2023. Ya jadi 1,5 tahun lagi lah. Ya, masih cukup lama itu. Iya. Ya, saya banyak sekali menyerap apa dari cerita Abang bahwa motivasi itu bukan harus datang dari orang luar ya. Justru menurut saya harus dari diri sendiri. Ya. Kita yang harus mendorong diri kita nih. Kadang-kadang ada ini ya, mungkin ya gue emang kurang dari sini gitu loh. Tapi jangan lu kira lu hebat banget dari gue. Tapi confident gitu. itu penting. Iya, ya? penting. Ya, gue juga bisa gitu. Ya, harus gitu. Tentu nggak boleh ngomong gue aja bisa, ya enggak kan? Apa sih bidangnya? Gitu. Ya baca dong. Kan kita bisa belajar dari buku, bisa belajar dari orang yang pintar, kita tinggal tanya. Sekarang kan banyak, apalagi sekarang bisa email, bisa ini, kita bisa nanya, koneksi ke profesor, ke orang-orang jago luar negeri juga bisa kita email, ya bisa teman kita diskusi, kira-kira gitu. Ya. Jadi Abang datang ke Lampung ini khusus mau reuni atau ada memang ada tugas? Bang? Jadi kan kita punya kanwil di sini. Oh, jadi KPPU itu sekarang ada 7 kanwil. Itu kanwil 1 itu di Medan, kantor di Medan meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, kemudian Riau dan Kepulauan Riau. Itu. Jadi kemudian kanwil 2 itu Sumatera bagian selatan, kantornya di Lampung. Gitu. Ya, kanwil 3 itu di Bandung. Wilayah kerjanya Banten, Jakarta dan Jawa Barat. Nah, 4 itu di Surabaya. Itu meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kanwil 5 itu di Balikpapan ya, di Pontianak, ya di ini Kalimantan, meliputi seluruh wilayah Kalimantan. Kanwil 6 itu di Makassar, wilayah kerjanya Indonesia Timur. Kemudian kanwil 7 itu berkantor di Jogja dengan wilayah kerja Jogja dan Jawa Tengah. Nah, jadi kita punya kanwil sini, lalu saya rapat di sini. Ini memberi inilah pengarahan gimana gitu ini. Nah, terus pola kerjanya Bang, orang mesti lapor atau KPPU sendiri? Jadi ada 2. Ya. Ada 2. Jadi pertama itu laporan dari masyarakat. Nah, sebagian besar dari laporan. Oh, gitu itu ya. laporan masyarakat. Yang kedua inisiatif KPPU. Jadi biasanya kalau inisiatif KPPU memang itu menjadi masalah secara nasional. Itu baru kita ini. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, jadi masyarakat bisa melaporkan. Oh iya. Gitu ya. Itu bisa lapor. Kan ada ini di web kita juga ada ini. Tinggal ketik KPPU di Google itu dapat ini ya. Itu bisa lewat email bisa, lewat telepon bisa. Oh, jadi semua sudah ada di Google ada ya? Ada di Google ada. Tinggal ketik aja KPPU itu pasti muncul. Jadi dapat itu. Oke. Ya, ini banyak sekali yang saya dapat dari Abang. Nah, karena Abang juga banyak kesibukan, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ini atas. Ya, saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk ngomong-ngomong di sini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, semoga ini punya manfaat. Ya. Dan tadinya KPPU itu belum begitu terdengar familiar, tapi dengan adanya obrolan kita, insya Allah masyarakat bisa paham apa itu KPPU dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Benar. Jadi KPPU juga mempunyai tugas advokasi. Jadi semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, baik berupa peraturan, mau pusat maupun daerah, kita bisa memberikan pendapat, kita bisa kritisi bahwa ini nggak pas atau apa, itu bisa. Itu perintah undang-undangnya begitu. Gitu ya. Iya. Ya. Ini
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bang. Sama-sama. Semoga saja apa yang menjadi obrolan kita punya manfaat untuk masyarakat. Iya. Dan tentunya bagi Amin. saya sebagai seorang sarjana hukum, tapi saya juga belum begitu familiar. Tapi Iya. dengan kita ngobrol-ngobrol ini saya jadi paham Iya. apa itu KPPU dan apa perannya, bagaimana langkah aplikasi dalam melaksanakan tugasnya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian Abang, atas segala apa yang Abang sudah ceritakan. Oke. Baik, Pak. terima kasih juga. Ya. Kalau ada salah-salah, kurang berkenan, mohon maaf. Ya. Oke, sahabat semua, itulah tadi obrolan kita dengan Dr. Kurnia Toha, SH LLM, orang Lampung asli yang sudah berkecimpung, sudah bermalang melintang di ibu kota, dan saat ini beliau juga sudah punya jabatan yang sangat-sangat strategis. Untuk itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut bicara untuk kebenaran. Tonton terus Bung Afa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.